diledekin terus kan, penalti terus. Nah itu ya. Boleh gak kita sebut juara penalti? Juara La Liga penalti. Bola-bola aja sama udah dan Didit seperti biasa. Dia akhirnya kita bisa berkumpul lagi, bisa syuting bareng lagi nih udah. Setelah berapa minggu ya? Berapa minggu pakai Zoom-zooman. Tapi syuting terakhir itu Januari ya? Iya, syuting pertama juga. Syuting pertama, episode pertama sebelum lockdown, sebelum circuit breaker, itu Januari. Januari kalau nggak salah Januari deh. Iya, Januari. 3 bulan, 4 bulan. Iya, gitu. Ya. Dan udah banyak banget tuh liga-liga udah selesai, udah pada ada juara. Benar. Jadi ya. Juara udah ketahuan berapa tuh, udah banyak liga-liga. Bundesliga udah juara. IPL. PSG juara Liga. Oh, iya, PSG. liga yang nggak diperhitungkan ya. Di kantor gua juga gitu sih. Nih liga itu dulu problemnya liga Farmers League. Oh, kalau gue nyebutnya Kindergarten League. Liga kanak-kanak, taman kanak-kanak. Ya, PSG, terus IPL juara Liverpool. Terus baru aja kemarin Madrid akhirnya. Menurut tuh gimana tuh Madrid tuh? Keren sih, pas sebelum dibuka lagi kan poinnya ya maksudnya tetap ketat sih, tapi kan di bawah Barca tuh. Di bawah Barca, terus setelah balik dari lockdown, Barcanya ternyata gitu ya. Nggak konsisten Madridnya. Meskipun dia ledekin terus kan, penalti terus. Nah itu yang pengen gue bahas sebenarnya. Kalau gue pengen bahas, boleh gak kita sebut juara penalti? Juara La Liga penalti. Tapi si Ramosnya juga keren sih. Ramosnya kayaknya ditinggal Cristiano Ronaldo ya. Dia megang ya. Iya, kayak the next in line-nya Ramos dan lumayan bisa nge-lead konsisten. Terus juga mungkin mereka juga, maksudnya kalau udah tim kayak gitu udah biasa juara, udah tahu ya ini setelah lockdown tinggal berapa game, ya yang harus menang yang mana udah jelas gitu kali ya. Dan nggak ada yang dibuang-buang kesempatannya kan. Habis itu menang nggak pernah kalah, menang terus. Iya, kalau gue melihatnya tuh, ya tadi juga gue bilang sebelum lockdown, Barcelona tuh kayak udah banyak yang bilang wah Barcelona lagi nih juara nih kan, Barcelona lagi, dan Madridnya juga lumayan. Kalau gue ngeliatnya waktu itu Madrid itu kayak agak-agak loyo gitu kan, terus Zidane sempat digoyang karena dianggapnya nggak ada passion lagi gitu, karena kan dia udah juara champion 3 kali berturut-turut gitu kan, terus ada Hazard nggak perform, Bale juga, jadi banyak banget justru ada drama dalam tim, jadi emang kayaknya Barca bakal juara tuh sebelum pandemik tuh. Tiba-tiba tapi abis lockdown ini banyak perubahan yang nggak terduga loh di liga-liga tuh. Kayaknya dimulai dari jual Arthur tuh. Itu juga ngaruh gue rasa sih. Kalau kita pernah bahas kan, maksudnya Arthur di Barca sama tuh siapa? Pjanic. Kenapa gitu? Kenapa gitu kan? Karena justru lini tengahnya kan rapuh sebenarnya gitu, nggak ada. Lu kehilangan Xavi, kehilangan Iniesta, siapa yang mau megang lagi gitu kan? Dulu Busquets itu kan ya penyeimbang aja tuh di gelandang bertahan. Tapi distribusi bola semua playmaking diatur sama Xavi, Iniesta. Nah lu belum nemuin gitu loh. Bener. Belum nemuin lu, ya maksudnya berusaha masukin si De Jong gitu buat nggak tahu De Jong apakah De Jong nanti malah buat gantiin Busquets. Kalau misalnya De Jong bisa di tiga midfield De Jong bisa jadi gantiin Busquets, nah terus berarti kan tetap aja Xavi, Iniesta-nya belum nemu. Nah Arthur juga sebenarnya cocok. Sebenarnya nggak tahu sih, gue juga belum terlalu lihat mainnya Frenkie De Jong selain yang waktu itu di Champions League yang menang terus itu. Cuma kan profilnya si De Jong sama Arthur musuhnya sama nih, sama-sama di playmaker. Jadi dia bakal bawa bola ke depan, dan di depan kan sebenarnya ya udahlah kasih ke Messi gitu, udah lumayan beres gitu.
Nah terus makanya diganti Pjanic iya, Pjanic tuh memang apa ya, nyumbang gol kan. Dia midfield yang nyumbang gol. Sama kalau ya buat gue perbandingan mirip-mirip Ramsey. Jadi dia apa kayak late run ke kotak penalti, makanya sering ngegolin. Tapi ya itu dengan yang kayak lo bilang tadi, dengan yang tadinya Barca lini tengahnya 3 pemain itu solid banget. Ada Jangkar 1 sama 2 distributor mengatur semua. Ntar dikasih ke front siapapun ada di depan. Iya. Nah ini malah yang potensial gantiin apa Xavi dan ini saya malah ditendang gitu, malah dibuang gitu. Ya walaupun misalnya nanti Pjanic mungkin bisa ya gitu loh, mungkin cuma kan cuma Pjanic ya udah tua gitu kan, jadi ya nggak tahu. Makanya banyak fans Barca yang memang lumayan kesel kan sama ini. Termasuk Messi-nya juga. Iya, Messi kemarin terakhir yang di berita pas Madrid juara, komentarnya juga sedih kan, menyedihkan kan. Kita nggak bisa apa dia bilang dengan permainan kayak gini, bahkan mungkin nanti lawan Napoli lawan Roma pun bisa berkompetisi sama Napoli. Bakal kalah gitu. Lawan Napoli itu bakal kalah gitu. Jadi pesimis sekali untuk seorang 5 Ballon d'Or gitu kan. Pesimis untuk seorang Messi gitu. Dan tapi yang gue juga heran sih sebenarnya anehnya tuh Messi tuh udah di dalam satu musim ini tuh ada 3 atau 4 kali tuh bikin komentar-komentar yang pesimis dan nggak bagus buat suasana tim gitu, buat suasana tim yang maksudnya iya waktu itu perpanjang kontrak gitu kan, berantem sama Vidal terus ngeritik juga gitu. Jadi ya gue nggak tahu lah, kalau gue lumayan agak mengkritik Messi juga gitu loh. Dan mengkritik kebijakan klubnya Barca, maksudnya mau membiarkan Messi sentris gitu kan. Iya. Itu jadi PR banget tuh buat Barca. Ya sama, gue juga mengkritik Setien kan. Maksudnya kalau gue selalu bilang Barca, Madrid, Juve, MU, Liverpool itu kan world class club gitu loh, klub besar. Ya lu dilatih sewajarnya, menurut gua sewajarnya dilatih sama pelatih yang world class itu menurut gua lah. Cuma kan nggak tahu kebijakannya, kalau misalnya mau coba membela diri, mereka bilang kan kebijakannya kita Setien tuh terkenal apa buat pemain-pemain muda gitu kan. Dan sama-sama nyerang juga kan. Iya. Ofensif ini. Pas di Betis kan dia katanya permainannya mirip-mirip gitu sama filosofi Barca. Cuma tetap aja kalau buat fans atau buat apa tetapnya siapa Setien gitu. Atau mungkin maksudnya oke lah Setien punya filosofi yang sama, tapi mungkin nggak punya pengalaman nanganin pemain bintang segede Barcelona. Betul. Cuma maksudnya secara apa ya, maksudnya kalau mereka nge-hire Setien mungkin nggak ada salahnya, karena ya maksudnya ya kalau nggak dicoba juga nggak tahu. Secara prospek mungkin masih ada harapan. Cuma dengan kebijakan Barcelona yang kayak gitu, yang berapa tahun terakhir ganti pelatih, dari sejak Enrique udah ganti pelatih berapa kali. Terus dari sejak Luis Enrique keluar, jual Neymar, duitnya banyak, yang dibeli tuh nggak ada yang jadi. Nah itu maksud gue, mungkin justru masalahnya lebih dari cuma si Setiennya itu sendiri. Makanya kan memang banyak yang kemarin neriakin Bartomeu di itu kan diganti kan. Dan mereka kalau nggak salah November atau apa sih, berapa bulan lagi mau ada pemilihan presiden kan. Makanya banyak yang si Xavi juga sempat ngomong, saya mau balik kalau Bartomeu udah nggak ada gitu ya. Ya politik di Barca juga sih mungkin ngaruh tuh sama suasana tim kan. Oh iya benar. Itu sih. Nah Madridnya mungkin adem-adem, Wali mungkin Bale doang lah sama James gitu kan. Bale yang sama Zidane nggak cocok ya. Nggak cocok. Makanya katanya kan di pertandingan terakhir Bale sama James nggak dimasukin dalam roster. Sama sekali nggak ada dalam roster pemain gitu, jadi ya sudah pasti. Dan pas yang perayaannya yang jadi meme-meme cuma ketawa-tawa di pinggir, jadi meme-meme. James masih lumayan. Pas perayaan masih ada senyum lah, masih nempel-nempel. Kalau Bale ya bener-bener. Terus kalau dari Real Madridnya
apa dari musim ini apa yang menarik ya? Gue sih menariknya Zidane sih sebenarnya menurut gue. Ya selain kalau drama kan dramanya Bale sama James gitu ya. Tapi Zidane itu apa? Jarang komentar, terus ya kan jarang komentar kan. Padahal lumayan, gue nggak tahu ya. Setahu gue walaupun nggak terlalu ngamatin sih kayaknya. Tapi kan banyak yang dari awal musim performanya nggak terlalu bagus, terus banyak yang nyerang, ini Zidane udah nggak ada gairah lagi nih gitu-gitu kan. Terus apa belum yang Hazard Hazard kayak gitu, Bale segala macam, James juga gitu kan. Terus masih aja dibayang-bayangin soal Ronaldo, makanya kemarin kan Zidane ngomong, Florentino Perez ngomong tanpa Ronaldo sekarang kita membuktikan bahwa kita bisa juara tanpa Ronaldo gitu. Florentino Perez yang ngomong gitu. Jadi ya itu jadi salah satu titik ini juga sih mewakili jadi mungkin buat hasil mereka. Buat Florentino Perez memang tahu ada saatnya Ronaldo harus udahan di Madrid. Itu mungkin dia ngomong gitu bahwa sebenarnya keputusan kita ngelepas Ronaldo juga benar dong gitu loh. Buat regenerasi lah, buat apa? Betul. Karena tetap masih ada aja yang ini kan masih nyangkut tuh. Nih salah. Apa dibalikin gara-gara nggak ada Ronaldo. Kenapa dulu dilepas gitu kan? Sekarang di kesempatan buat ngebales gitu. Ya itu sih kalau gue ngelihatnya. Sama kalau Zidane juga kan waktu itu sempat dikritik soal Modric kan udah sempat rumor mau keluar gitu kan karena udah tua kan, ada di tengahnya tua kan, Modric sama Kroos. Casemiro masih muda lah, cuma Modric sama Kroos kan tua kan. Nah tapi yang tetap dipertahanin gitu sampai akhir-akhir musim juga tetap aja dipertahanin gitu loh. Jadi ya dan masih bagus gitu loh. Ya. Dan muncul Valverde juga kan. Ya itu yang juga lumayan beruntung muncul anak muda yang bisa backup tuh. Kalau kanan Rodri. Iya itu menarik tuh program Valverde. Kalau kayak yang gue lihat berkaca dari terakhir beberapa pertandingan terakhir nih setelah lockdown, main sering terus ternyata kedalaman skuadnya tuh terbukti. Ada lumayan dalam gitu. Terbukti kedalaman skuadnya. Iya benar. Yang pemain musim lalu, yang pemain tiga gelar Champions itu masih ada, keluar masuk masih ada. Bahkan sekarang Marcelo pun nggak selalu main. Nggak selalu main. Karena ada Ferland Mendy kan. Bener. Ada Ferland Mendy. Iya ada Ferland Mendy. Dan justru Ferland Mendy lumayan bagus menurut gua. Ternyata ya. Disiapin buat gantiin Marcelo. Mungkin City salah Mendy kali kita beli. Makanya lucunya mungkin gitu. Makanya kan langsung itu kan masuk di transfer listnya Pep. Benar Mendy-nya. Jangan-jangan Pep ke Mendy. Ini kita salah beli Mendy. Salah Mendy. Harusnya Ferland Mendy. Berarti si Pep mesti manggil scoutnya nih. Scout nih yang salah nih masukin nama Mendy. Malah Bernard Mendy pas dibeli mahal-mahal 65 apa berapa 45. Lupa mahal. Baru dibeli cedera panjang kan? Nggak main hampir setengah musim apa gitu. Tapi juara, terus habis itu Piala Dunia juga juara. Iya. Pemain beruntung tapi ya gitu, hoki tapi sebenarnya nggak berkualitas mungkin. Akhirnya kan langsung masuk transfer listnya Pep. Iya. Dia tiba-tiba ngomongin Mendy nih. Maksudnya si Man City memang kuat dan cepet sih, cuma nggak konsisten. Fokusnya juga hilang. Ya orang pernah sempat dimainin jadi gelandang bertahan sama Pep. Emang iya? Iya. Jadi kayak nggak, tadinya mungkin beli back sayap gitu, fullback gitu. Ternyata mungkin nggak tahu nih pemain cocoknya apa gitu kan. Bukan Delph dari CM dicoba jadi LB. Iya, ya bisa kayak Fabian Delph juga sih. Cuma kan sebenarnya kan kalau si Bernard Mendy kan harusnya jadi fullback murni kan. Iya. Terus entah kenapa dicoba jadi gelandang bertahan gitu. Jadi ya gua nggak tahu, mungkin bagus kali, nggak tahu lah. Maksud lu tadi Rodrigo berarti ya? Rodrigo sayap kanan ya kan. Sayap kanan striker FW kanan lah ya. Ya kalau itu kan kalau gue sih ngeliatnya ke Rodrigo sama si ada Vinicius, ada yang muda juga tuh baru beli gue. Oh Ranier. Nah ini sih kalau gue lihat Ranier, Rodrigo, Vinicius kan emang kemungkinan sih jadi generasi setelah Ramos, Kroos, Modric, Benzema, udah
akan lengser gitu loh. Jadi ini menurut gue sebuah tim yang kalau gue mau ke Milanin nih, dibawa ke Milan, kesalahan Milan ada transisinya nggak ada ya? Transisinya nggak ada. Ini adalah menurut gue salah satu kebijakan yang bagus gitu loh. Atau mungkin Asensio dulu. Iya Asensio pasti. Nanti kan jadinya kita lihat kan misalnya nih leadernya siapa nih? Waktu itu kita pernah bahas ya. Misalnya nanti Ramos pensiun, Kroos pensiun, Benzema pensiun, Marcelo gitu kan. Mungkin Hazard dulu kali jadi leader kan. Iya. Hazard bisa jadi leader atau ya Asensio jadi leader kan. Next generation-nya. Si Varane dulu. Ya Varane kan sering jadi kapten juga kan. Nah, jadi leader gitu kan. Karena kan masih muda semua tuh. Tapi yang tua-tua udah keluar semua tuh kan. Nah, abis itu udah mulai tuh masuk tuh yang apa? Renier, Rodrigo udah mulai dapat minute play yang lebih banyak pastinya kan. Benar. Nah, itu menurut gua sebuah transisi yang bagus. Yang tadi kalau misalnya balikin ke Barca, transisinya gimana? Malah dipotong. Iya, malah dipotong. Si ini apa namanya? Malah lu masukin pemain tua lagi gitu. Iya, regenerasinya malah dipotong. Iya. Yang tadinya buat jembatan si Arthur itu. Betul, makanya. Kadang-kadang menurut gua kan kalau kebijakan tim itu kan menurut gue kalau enterprise perusahaan gede itu lo juga harus mikirin proyeksi jangka panjang kan, bukan hanya sekedar sekarang tahun ini juara, tahun depan juara, tapi enggak kan gitu loh. Ntar lo mau ngapain gitu kan. Sekarang nih kayak Barca ya transisinya siapa gitu loh. Misalnya oke di depan lu punya Ansu Fati, Dembele. Cuma Dembele ya belum masukin transfer list kan. Iya. Dembele juga dibeli kemahalan terus cedera mulu, akhirnya sekarang masuk transfer list. Griezmann dikritik, ya kan, dikritik bisa-bisaan gitu kan, masukin transfer list juga gitu kan. Ya nggak tahu transisinya gimana. Ya kalau gue ngeliatnya gitu sih kalau Madrid. Iya makanya di Madrid dan ini gue juga nggak tahu sih apa yang terjadi di lockdown. Tapi makanya setelah lockdown tuh kayak jadi solid. Jadi siapapun yang main ya udah producing terus. Dan kalau buat gue yang menarik juga tadi kan udah sempat nyebut Ramos nih. Karena Ramos leadershipnya kelihatan banget. Betul. Nah sekarang nggak ada Ronaldo, Benzema ini banget produce ya segala macam, assist lah, gol terus-terusan, dan mainnya juga jadi mungkin ya gitu ya, nggak ada Ronaldo jadi lebih lepas, dia jadi mengcover banyak area yang tadinya cuma mungkin lebih banyak di tengah atau ke kanan, ini juga kanan kiri tengah disikat semua sama dia. Kalau gua pernah dengar kalau gua lebih dari sisi Benzema tuh sangat disupport sama Zidane karena waktu itu kan sempet gue pernah bahas sama siapa gitu, banyak yang ngeritik Benzema kenapa sih bahkan di Piala Dunia pun juga nggak masuk tapi Zidane belain gitu kan. Nah karena menurut Zidane emang dia itu kalau nggak salah Zidane nyebutnya dia pemain yang komplit tapi dan efektif. Pemain yang komplit, jadi bukan striker biasa. Jadi lu nggak bisa mengkategorikan dia mau kayak misalnya kayak Zlatan striker murni atau mau striker pelari semacam apa Messi atau Griezmann atau ya yang pelari-pelari. Oh dia bisa semuanya sebenarnya gitu. Dia bisa lari, dia bisa gocek, dia bisa passing, dia bisa assist, dia bisa sundul, dia bisa. Tapi kalau ngeliat golnya kan emang banyak banget kan gitu loh. Jadi dan gue setuju tuh karena gue ngeliat beberapa pertandingannya Benzema tuh emang sebenarnya tuh mirip Firmino, jadi pemain yang striker tapi yang nggak bisa di between the lines juga kan, bisa di depan terus. Di depan terus, jadi makanya tadi nggak bisa lu masukin kategori yang target man yang selalu dikotak penalti, tapi juga nggak bisa lu kategorikan ke cut inside striker. Gitu. Dia bisa kayak benar semuanya. Kayak Firmino kan gitu kan sekarang. Kalau lihat klip-klipnya Benzema dulu di Lyon juga, ya mainnya juga bebas banget. Kayak waktu itu mungkin zamannya si Juninho ya. Iya, Pernambucano ya. Jadi yang jagonya di tengah Juninho, yang jagonya di depan ya udah Benzema doang. Betul. Dan Benzema waktu itu oke lah, maksudnya dia gede, banyak ada gol-gol sundulan atau gol-gol yang poaching gitu. Cuma memang banyak gol yang dari luar kotak penalti yang sebenarnya cut in. Cut in dari kiri, cut in
tendang kenceng atau di curve gitu. Itu juga banyak dulu di Lyon, dan mungkin di Madrid kemarin selama ada Ronaldo itu nggak bisa keluar. Nggak bisa, ya. Karena ya areanya Ronaldo di kiri tengah itu. Dan emang salah satu yang plus minus lu punya superstar ya, adalah kayak gitu. Selain itu adalah lu jadi sentris. Oh iya. Permainan tim adalah akan jadi kayak main basket atau main American football di Amerika kan gitu kan. Lu kalau punya bintang tuh kayak yang kalau kita nonton apa? Oh, Last Dance kan. Nah, terus dibahas tuh soal bahwa sentris tuh ngaruh tuh di olahraga gitu loh. Give the ball to always ke Jordan, dan di Barca tuh sekarang kan selalu bola harus ke Messi. Dulu di Madrid bola harus ke Ronaldo. Nah itu kan kadang-kadang plus minus. Apakah si orangnya ini memang bisa ngebawa tim? Ya kan? Benar. Atau malah bikin yang lain jadi minder lah, atau nggak dapat peran gitu. Leadershipnya diuji gitu, leadership dan itu. Kalau gue sih ngeliatnya, misalnya kalau kita kan juga main bola juga gitu kan. Kadang-kadang gue suka berantemnya juga gitu. Ini kan 11 pemain, bukan satu orang gitu loh. Jadi semua bahkan pemain fullback pun sebenarnya berhak untuk bawa bola gitu loh, berhak untuk melakukan imajinasinya dia. Kalau gue merasa gitu loh. Yang kalau di bukunya Bergkamp tuh kalau menurut di buku itu dia diajarinnya di Ajax juga ini ada leadership tuh ada leader, leader kayak kapten yang leader maksudnya secara emosional, secara moral leadernya dia, cuma ada juga technical leader. Jadi pemain nomor 10-nya itu juga yang ya benar, intinya kalau ada bola udah kasih dulu. Ntar dia yang create gitu. Jadi ya benar, ketika di tim yang gede ya mau nggak mau misalnya kayak Madrid yang lain harus ngalah sama Ronaldo di Barcelona, yang lain ngalah sama Messi. Makanya Neymar cabut sekarang ngalah sama Mbappe. Ya kalau dia balik lagi ke Barca yang juga rumor kuat juga kan masih mungkin sih ya, kita lihat aja gitu loh. Karena ternyata kalau dilihat-lihat kan kayaknya malah bahagia dia waktu di Barca sebenarnya. Mungkin iya. Nggak tahu juga sih. Kita nggak tahu. Kita nggak kan duit sih. Ya gitu, nggak pernah ngobrol langsung sama Neymar. Tahu dia curhatnya apa. Iya. Ya kalau gue lihatnya sekarang justru Madrid bermain lebih sebagai tim. Sejak ada Ronaldo, agak lebih sebagai tim, nggak ada terlalu sentris gitu loh. Mungkin ya transisi, tapi transisinya bagus. Jadi shifting dari power yang absolutnya si Ronaldo, ini shifting powernya ke siapanya, mungkin jadi kayak satu-satu bermunculan nih, leader di belakang, di tengah, di depan. Terus si Courtois-nya juga kenapa jadi bagus? Kenapa jadi bagus? Gila loh. Jadi musim pertama kita blunder terus. Udah sempat langsung masuk rumor transfer list gitu kan. Aneh banget emang. Gue nggak tahu juga sih apa. Ternyata ya mungkin emang butuh adaptasi aja kali, butuh waktu. Betul adaptasi ya. Tapi ya lagi-lagi kalau dibahas soal pandemik ini pun juga ya kayak waktu juga ya. Iya ajaib loh menurut gue. Dan waktu awal pandemi sempat dibilang kan, apakah ini sepertinya dunia seperti pengen istirahat gitu kan. Iya. Jadi termasuk semua gitu. Tapi kan setelah istirahat itu tiap-tiap individu atau tiap-tiap orang atau semua pun juga mikir mau gimana nih gue ke depan gitu. Nah gue nggak tahu nih klub-klub abis pandemi tuh banyak banget kan, kayak dari Milan gitu kan, surprisingly, terus MU gitu kan. Oh iya. Surprisingly banget. Terus kalau yang ngedrop malah Spurs yang ngedrop gitu kan. Arsenal ya dari sebelum dan sesudah juga ngedrop gitu. Cuma sesudah sekarang udah mulai agak-agak kemarin up and down lah. Ada klasemen setelah lockdown. Iya. Satu tuh nomor 1 tuh MU ya? MU apa City ya, lupa. Pokoknya MU City itu nomor 1, nomor 2. Waduh. Lucu ya? Itu baru. Sang juara mana kacur tuh. Iya, Liverpool tuh ada di posisi ke-7 apa. Ya iya sih, udah nggak penting kan. Iya lah, nggak penting lah. Kalau lu coba ngertiin pemain-pemain Liverpool juga kan, atau seluruh manajemen juga, bahkan mungkin klubnya sendiri juga kayak ya sudah lah gitu. Coba sorry nih, yang tadi
Oh ini setelah klasemen ya, ini klasemen setelah pandemi ya, setelah lockdown. Iya, Man City 1, 2 Man United, 3 Chelsea, 4 Tottenham, 5 Arsenal, 6 Wolves, 7 Southampton. Wah. Tuh, berbeli 8 Burnley, 9 Liverpool, 10 Sheffield. Sheffield kan malah ngedrop ya, padahal sebelumnya menang-menang tipis. Iya, makanya di papan atas kan. Iya. Oh, lucu juga ya, lucu juga. Yang absolut ini Norwich. mau klasemen asli mau sudah klasemen bohong kan selalu paling bontot. Iya lucu sih emang, lucu sih lockdown ini maksudnya pandemi ini hasilnya. Ya kalau La Liga tadi, kalau kita balik ke La Liga kan, kalau gue sih pengen bilang kongres lah buat Madrid kan, selamat buat Madridista juga. Terus dan menangnya juga dengan bermain bagus, terutama setelah pandemi ini. Iya. Pertandingannya seru, nyerang terus ya tadi yang dulu mungkin calon leader yang mestinya keluar, akhirnya ini keluar semua. Betul. Semuanya Ramos, membuktikan Benzema, kelasnya gitu ceritanya. Dan ya tadi kedalaman skuadnya ternyata oke banget. Ya walaupun mereka yang tadi leader udah mulai agak tua dan udah mulai menuju ke akhir-akhir karirnya, tapi bagusnya adalah Madridnya udah nyiapin kan. Iya. Udah nyiapin nih, mungkin hampir di semua lini ya kayaknya, hampir di semua lini udah disiapin tuh. Iya. Yang kemarin kan kecuali Peck sih. Kalau gua nggak salah yang dari mulai zaman sebelum Zidane kan Ancelotti kan. Setelah Ancelotti beli pemain, pas Zidane itu kalau nggak salah nggak ada yang beli kan. Yang ada justru naikin pemain-pemain dari akademi dari Madrid B ya pasti. Yang beli itu cuma benar-benar yang pemain yang muda-muda semua kayak si Jovic sudah kesini udah beli jadi. Oh iya. Maksud gue yang kayak siapa Brahim Diaz. Oh Brahim Diaz. Itu kan 18 tahun kan. Jadi kayaknya juga dibeli 18 tahun mungkin masih hitungannya masih homegrown kali kan. 20 sekarang ya. Waktu dibeli 18 berarti ya. Waktu dibeli mungkin 18 atau 19. Nah terus gue lupa nggak tahu benar apa salah, waktu itu katanya memang Madrid belum bisa beli lagi karena ada financial fair play itu juga. Sebelumnya udah beli. Nah sekarang pas kemarin nih yang 3 kali juara Champions itu yang dibeli dikit. Nah ini baru sekarang jual Ronaldo baru beli lagi yang mahal, Hazard gitu. Iya. Hazard juga gue yakin si Hazard kayak Courtois juga, cuma butuh waktu adaptasi aja. Ya, gue juga ngeliat setelah pandemi malah Courtois melesat, Hazard jadi bagus, jadi enak semua main, jadi enak tuh main di Madrid jadi bagus. Shape-nya Hazard juga, bodinya juga jadi nggak gede lagi, jadi hampir balik ke kondisi terbaiknya. Makanya gue jadi mikir bahwa nanti misalnya gitu kan Ramos atau Marcelo udah pada selesai, Benzema jadi bisa dipegang sama Hazard atau Varane gitu kan, sama Asensio gitu kan. Kalau gue sih juga ngeliatnya gitu. Ya kita lihat aja buat next. Ada yang kalau di kantor gue kemarin sempat bicarain apa Zidane mau keluar atau enggak gitu kan. Terus juga mungkin keluar masuk lagi. Udah kemarin tuh lalu kemarin nggak ngaruh ya, kayak kemarin lagi ya. Keluar masuk lagi. Terus kalau Barcelona kan Setien mau dirilis, mau dilepas apa enggak gitu kan. Kalau gue malah juga kayak Simeone juga mau tetap di Atletico. Iya tetap Atletico, nggak tahu sih. Oke lah, selamat lah buat Madrid kan. Bener.